Halo sahabat herbal, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pendahuluan herbal. Di sini kita akan membahas apa itu herbal dan apa itu herbalis. Istilah herbal sering kita dengar apabila mempelajari terkait pengobatan dengan ramuan. Istilah ini sering dikaitkan dengan berbagai istilah lain seperti herba, obat tradisional, obat bahan alam, jamu, ekstrak, fitoterapi, obat modern asli Indonesia, dan masih banyak istilah lainnya. Istilah herbal lebih dekat merujuk obat tradisional yang dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, herbal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan herba. Herba sendiri adalah tumbuhan terna. Tumbuhan ini adalah tumbuhan dengan batang lunak tidak berkayu atau hanya mengandung jaringan kayu sedikit sekali sehingga pada akhir masa tumbuhnya mati sampai ke pangkalnya tanpa ada bagian batang yang tertinggal di atas tanah. Pengobatan tradisional maupun obat tradisional baik dari proses persiapan penyiapannya hingga digunakan oleh konsumen telah diatur ketat oleh berbagai peraturan. Berikut beberapa pedoman atau peraturan terkait pengobatan dan obat tradisional. Obat tradisional disebut obat bahan alam pada Peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Pada peraturan ini, obat bahan alam didefinisikan sebagai bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasa ternik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah. Terdapat 3 penggolongan besar obat bahan alam pada Peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Selain 3 golongan ini, didefinisikan pula obat bahan alam lainnya. Berikut merupakan logo dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang biasanya kita temui pada label kemasan masing-masing obat tradisional tersebut. Jamu adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Saat ini terdapat lebih dari 12.000 jenis jamu yang salah satunya yaitu Darcy atau herbal drink. Obat herbal terstandar adalah obat bahan alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik serta bahan baku yang telah distandarisasi. Saat ini terdapat 65 hingga 70-an obat herbal terstandar yang beredar, diantaranya Mastin dan Stimuno. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Saat ini terdapat sekitar 24 jenis fitofarmaka yang diantaranya seperti Diabetadex dan Tensigard. Berdasarkan definisi, yang membedakan ketiga jenis obat tradisional adalah tingkat pembuktian khasiat dan keamanan, serta terstandarisasi atau tidaknya bahan baku dan produk jadi. Pembuktian jamu hanya berdasarkan klaim empiris. Herbal terstandar diklaim berdasarkan hasil uji praklinik, sedangkan fitofarmaka diklaim berdasarkan uji praklinik dan uji klinik. Berikut alur proses pengembangan OHT dan fitofarmaka.
Untuk pengembangan UHT dan fitofarmaka yang terjamin keamanan khasiat dan mutunya, maka proses kontrol telah dimulai dari tahapan pembudidayaan tanaman, kemudian proses pengolahan di laboratorium, pengujian dari praklinik hingga klinik, serta sampai tahap pemasaran kepada konsumen. Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin konsistensi dari produk jadi obat bahan alam, khususnya fitofarmaka dan obat herbal terstandar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait obat bahan alam ini, yaitu pertama, proses penyediaan bahan baku dan pasca panen, di mana terdapat variasi yang timbul pada parameter ini yang dapat mempengaruhi senyawa aktif dan lebih lanjut mempengaruhi khasiat klinik dari produk jadi. Yang kedua, variabilitas material biologi. Spesies dan bagian tanaman menentukan komposisi kandungan senyawa aktif. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh kondisi geografis, lahan tanam, iklim, ketinggian, stadium vegetatif, usia tanaman pada pemanenan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kompleksitas komposisi sediaan obat tradisional. Sediaan obat tradisional mengandung campuran beberapa senyawa dari beberapa campuran bahan. Selain kandungan yang aktif secara farmakologi, juga kandungan yang dapat mempengaruhi aktivitas, misal mempengaruhi bioavailabilitas, stabilitas, inert, hingga kandungan toksik dan alergen, juga terdapat dalam satu ramuan. Yang keempat, kandungan senyawa aktif. Seringkali efek farmakologi obat tradisional atau ekstrak tidak dapat dikaitkan hanya pada konstituen atau kandungan senyawa tunggal, namun diduga berasal dari ekstrak secara utuh atau kombinasi dari beberapa bahan atau senyawa. Yang kelima, proses ekstraksi. Metode ekstraksi sangat mempengaruhi komposisi ekstrak, sehingga tidak mengherankan jika uji klinik yang dilakukan terhadap ekstrak yang dibuat dengan metode berbeda, hasilnya tidak akan sama atau berbeda. Yang keenam, potensi kontaminasi. Adanya kontaminan dapat mempengaruhi kualitas produk obat tradisional. Kontaminasi dapat berasal dari mikroba, logam berat, pestisida, bahan kimia. Kontaminasi ini dapat berasal dari awal proses penyiapan bahan hingga penyiapan produk. Oleh karena itu, diperlukan kontrol kualitas. Pengawasan kualitas penting untuk dilakukan agar dapat memberi jaminan keamanan, khasiat, dan mutu produk secara konsisten. Berikut kita lihat apa itu uji praklinik yang menjadi salah satu syarat pada pengembangan obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Uji praklinik adalah uji pada hewan coba. Uji ini meliputi uji pembuktian keamanan dengan toksisitas akut dan subkronik atau kronik, uji toksisitas khusus terkait cara penggunaan produk seperti uji teratogenik, mutagenik, sensitisasi, iritasi, dan lain sebagainya, serta uji farmakodinamik yang digunakan untuk uji pembuktian khasiat. Uji ini menggunakan berbagai pilihan hewan coba dan teknis pengerjaan khusus yang bergantung pada model pengobatan yang akan digunakan, disesuaikan dengan tujuan penggunaan obat uji. Uji klinik yang merupakan salah satu syarat untuk klaim khasiat dan keamanan dari fitofarmaka adalah uji pada subjek manusia. Uji ini terdiri dari 4 tahapan atau 4 fase. Fase pertama menggunakan subjek sehat untuk melihat profil keamanan dan tolerabilitas dari obat uji. Fase kedua menggunakan subjek sakit dalam jumlah terbatas untuk melihat khasiat. Fase 3 menggunakan subjek sakit dengan jumlah yang lebih banyak untuk mengamati khasiat dan efek samping yang mungkin timbul. Apabila obat lulus hingga fase ketiga, maka obat dapat didaftarkan izin edarnya. Uji klinik fase 4 kemudian dilakukan sebagai uji pasca pemasaran. Uji ini adalah uji evaluasi terhadap produk yang telah diedarkan. Setelah mengetahui terkait dengan herbal, mari kita membahas terkait dengan herbalis. Dalam kamus Cambridge, herbalis diartikan sebagai orang yang menanam dan menjual tanaman untuk digunakan sebagai obat-obatan.
Di Indonesia sendiri, sebutan herbalis sendiri dikaitkan dengan profesi yang melakukan peracikan dan penyerahan herbal ke klien atau pasien untuk tujuan pengobatan. Herbalis atau pengobat tradisional atau yang kita singkat dengan Batra sudah diakui profesinya oleh pemerintah dan tentunya kompetensinya perlu dibuktikan salah satunya dengan mengikuti uji dan sertifikasi. Latar belakang pendidikan untuk herbalis tidak diatur, sehingga siapapun bisa menjadi herbalis asal lolos dalam uji-uji yang dilakukan. Sertifikasi profesi ini biasanya diperantarai oleh lembaga pelatihan swasta yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Herbalis atau Batra Ramuan ini digolongkan menjadi 3, yaitu Batra Ramuan Pratama, Madya, dan Utama. Kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing herbalis telah tercantum dalam Peraturan Kepmenaker Trans Nomor 13 Tahun 2010. Pada video sebelumnya telah kita bahas terkait dengan kompetensi-kompetensi tersebut, di mana kompetensi tersebut digolongkan menjadi kompetensi umum, inti, dan khusus. Secara umum, Batra Ramuan Pratama yaitu batra dengan level paling rendah. Batra ini bertugas untuk meracik ramuan yang telah diresepkan oleh Batra Madya. Batra Madya setingkat lebih tinggi dari Batra Ramuan Pratama, harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Batra Ramuan Pratama ini dapat memeriksa pasien, memberikan ramuan, dan membawahi Batra Ramuan Pratama. Yang ketiga, Batra Ramuan Utama, yaitu batra dengan tingkatan paling tinggi untuk herbalis. Selain menguasai semua kompetensi dari Batra Ramuan Pratama maupun Madya, Batra Ramuan Utama memiliki wewenang untuk merujuk dan menerima rujukan maupun dapat sebagai kepala geria sehat. Selain secara resmi tersertifikasi dan berpraktek sebagai herbalis, banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk dapat berwirausaha atau bekerja di bidang obat-obatan tradisional ini. Contohnya menjadi produsen obat tradisional maupun berpraktek tradisional ramuan non-herbalis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris, dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris, penyehat tradisional dapat memberikan kepada klien berupa sediaan jadi obat tradisional yang telah memiliki nomor izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan obat tradisional racikan sendiri. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, terdapat beberapa jenis produsen obat tradisional di Indonesia, di antaranya yang pertama IoT atau Industri Obat Tradisional. Adalah industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat bahan alam, baik itu jamu, OHT maupun fitofarmaka. Yang kedua UKOT, yaitu usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat bahan alam, kecuali bentuk sediaan tablet, effervescent, suppositoria, kapsul lunak, dan aerosol obat luar. Yang ketiga UMOT, atau usaha mikro obat tradisional, usaha yang hanya membuat sediaan obat bahan alam dalam bentuk parem, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Yang keempat IEBA, atau industri ekstrak bahan alam, yaitu industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Yang kelima, usaha jamu racikan, usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan atau sediaan segar obat tradisional untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Terakhir yaitu usaha jamu gendong, usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Berikut merupakan foto-foto dari beberapa produk yang terbuat dari tanaman obat yang kita lihat di pasaran. Jadi ada bentuk rajangan dan lebih banyak umumnya adalah dalam bentuk minuman segar yang dijajakan langsung kepada konsumen atau memiliki masa simpan kurang dari 7 hari. Masih banyak lagi produk herbal yang dapat
dibuat ketika ingin berwirausaha. Dan masih banyak lagi profesi yang terkait dengan herbal, seperti eksportir, pengepul bahan herbal, dan lain sebagainya. Sekian materi terkait dengan herbal dan herbalis. Semoga pengetahuan kita semakin meningkat dan bermanfaat untuk kita dan lingkungan.